Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat subscriber yang berbahagia, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, murah rezekinya, lancar segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kali ini admin akan melanjutkan kembali novel dengan judulku Kembalikan Gaji Suami Pada Ibunya, memasuki episode ke-28. Sudah sangat lama ya memang admin tidak update kembali, tapi ini kami lanjutkan kembali ceritanya dengan judul Mereka Licik, Aku Cerdik, Senjata Makan Tuan. Nah, seperti apa keseruan kisahnya? Namun ada baiknya untuk yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, kemudian tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan nanti apabila sudah tayang episode terbaru. Terima kasih. Terpaksa aku buru-buru masuk ke dalam dan melangkah cepat menuju kamar. Tiba-tiba pintu kamar tertutup begitu saja dari luar. Aku sangat kaget. Keringat dingin mulai menetes dari dahi. Berulang kali aku berusaha membuka pintu namun tak bisa, entah mengapa. Aku luruh begitu saja di lantai. Tangan gemetar mengambil ponsel dari dalam tas kecil yang kubawa. Gegas ku telepon Mas Ferry untuk mengabarkan keadaanku saat ini. Berulang kali ku telepon tak diangkatnya juga. Apakah artinya Mas Ferry sudah meeting meski tanpa berkas itu? Air mataku mulai menetes di pipi, apalagi saat melihat pintu kamar mulai terbuka perlahan dari luar. Kupandangi sosok itu dari bawah menuju atas. Senyum tipis itu terlukis di sana, seolah senyum penuh kemenangan. Mengerikan. Siapa lagi kalau bukan Bang Sony? Kakiku masih begitu lemas, namun berusaha kuat dan lari ke jendela dan segera membukanya. Ingin lompat begitu saja dari kamar ini. Namun belum sampai jendela terbuka, Bang Sony berlari mendekat. Aku pun buru-buru menghindar secepat mungkin menuju pintu yang mungkin lupa belum ditutupnya. Lari keluar sampai ruang tengah, laki-laki itu berusaha menarik lengan kiriku. Tanpa membuang waktu lagi, kubalikkan badan lalu menendang bagian bawah perutnya sekencang mungkin. Bang Sony meringis kesakitan sembari mundur beberapa langkah. Kubiarkan dia luruh di lantai begitu saja sambil memegangi senjatanya. Napasku naik turun tak beraturan. Buru-buru membuka pintu dan betapa kagetnya aku, sudah ada Mas Ferry dan Mbak Vina di depan pintu. Mas Ferry tampak begitu kesal melihatku dengan hijab cukup berantakan. Sementara Mbak Vina tersenyum sinis penuh kemenangan. Oh, aku yakin sekarang jika ini bagian dari rencana busuk iparku itu. Dia memang tak pernah senang bila melihatku bahagia, selalu iri, bahkan melakukan berbagai cara untuk menghancurkan kebahagiaanku. Apalagi saat ini aku sudah pergi dan hidup mandiri, pastilah Mbak Vina semakin dengki. Terlebih saat Mas Ferry sering memujiku di depan umum, mungkin membuatnya semakin geram dan menaruh dendam. Lama banget, Rin. Aku cuma minta kamu ambil map biru buat meeting siang ini. Tapi kenapa kamu lama banget? Ngapain aja di sini? Ucap Mas Ferry dengan tatapan penuh amarah. Tuh Mas, kakak iparmu kurang ajar sama aku. Ucapku sembari menata napas agar bisa normal. Mas Ferry melotot lebar. Maksudmu apa? Tanya Mas Ferry kaget. Istrimu yang menggodaku, Fer, ucap Bang Sony santai. Dia berusaha melangkah dengan normal meski tahu dia masih begitu kesakitan. Beberapa kali kulihat Arina datang ke sini, Ferry. Tanya saja sama dia kalau nggak percaya. Kemarin dia juga ke sini, aku nggak tahan lagi. Makanya aku jemput kamu di kantor. Tolong jaga istrimu itu, Fer. Jangan sampai dia merusak rumah tanggaku, ucap Mbak Vina santai. Aku melotot lebar ke arahnya. Kamu ngapain kemarin kesini, Rin? Kenapa nggak izin? Tanya Mas Ferry lagi. Matanya menyorot tajam ke manik mataku. Aku kesini ambil baju-bajumu, Mas. Kan aku sudah bilang mau ambil bajumu sekalian barang-barang yang lain. Aku juga bawakan martabak telur kok kemarin buat Vano sama Vian. Jadi bukan sengaja curi-curi waktu kesini seperti yang Mbak Vina tuduhkan, ucapku lagi. Si Arin memang terlalu banyak alasan, Fer. Dia memang bukan istri yang baik. Pokoknya aku gak mau kejadian seperti ini terulang lagi. Sekuat-kuatnya lelaki kalau ada yang bening diembat juga. Jangan sampai rumah tangga kita hancur karena masalah ini, Fer. Nauzubillah, ucap Mbak Vina lagi.
Dia selalu mengompori Mas Ferry sedari tadi, bahkan sengaja menjemput Mas Ferry ke kantornya demi drama murahan ini. Benar kata Vina, Fer, kalau tiap hari Arin menggoda, takutnya aku luluh juga. Sudah tahu di rumah sepi gak ada orang, tapi buktinya dia masuk ke dalam rumah juga kan? Padahal kamu selalu memuji dia yang begitu menjaga diri dari fitnah lelaki. Selalu bilang dia pendiam dan gak mungkin macam-macam. Tapi buktinya, sudah tahu cuma ada aku di rumah dia tetap masuk. Apa itu yang disebut menjaga diri dari fitnah? Bang Sony mulai melancarkan aksinya. Jangan sembarangan kamu, Bang. Selama ini aku selalu diam, bahkan menghindar saat berpapasan denganmu. Tapi kamu sendiri yang mengejarku. Sorot matamu mengerikan tiap kali menatapku. Kamu juga datang pagi-pagi ke kontrakanku waktu itu kan, Bang? Mau ngapain coba? Apa Mbak Vina juga tahu soal itu? Kulirik wajah Mbak Vina yang melotot kaget saat mendengar ucapanku. Ini buktinya kalau nggak percaya. Bang Sony sengaja mengikuti aku dan Mas Ferry pindah rumah. Tepat saat Mas Ferry ke kantor, dia mengetuk pintu kontrakanku. Mau ngapain? Ucapku gugup. Hati berdebar tak karuan. Aku video Bang Sony saat berada di teras rumahku. Ini Mas, lihat sendiri kalau nggak percaya. Aku sebenarnya mau ngomong sama kamu soal ini, tapi belum ada bukti, makanya perlahan aku simpan bukti-buktinya. Ucapku lagi. Kuserahkan ponsel berisi video itu ke tangan Mas Ferry. Bersyukur sekali waktu itu aku sempat memvideokan kedatangan Bang Sony hingga dia pergi dengan motor metiknya. Bang Sony pun tampak gugup setelah kuperlihatkan video di depan pintu kontrakanku waktu itu pada Mas Ferry dan Mbak Vina. Kedua orang itu tampak saling pandang beberapa saat lamanya, apalagi Mbak Vina tampak begitu kesal. Nah kan, sudah kubilang aku bukan perempuan bodoh yang seperti kalian pikir. Jika kalian licik, maka aku harus lebih cerdik. Mas Ferry melotot lebar ke arah Bang Sony, namun dia masih saja mengelak. Aku kesana disuruh ibu, Fer. Ibu minta aku mengantarkan bubur ayam buat kamu. Tapi sayangnya kamu sudah berangkat kerja. Aku telat. Ucap Bang Sony terbata. Mana bubur ayamnya? Jelas di video ini kamu gak membawa apa-apa, Bang. Ucapku ketus. Bang Sony tampak menggarukkan kepalanya. Ada, masih di motor kresek buburnya. Jawabnya lagi. Mas Ferry mengurungkan niatnya menonjok wajah Bang Sony. Jadi siapa yang bersandiwara di sini, ha? Bentak Mas Ferry tiba-tiba. Dia menatap wajah kakaknya yang berubah masam. Entah mengapa, aku yakin Bang Sony hanya beralibi saja soal bubur ayam itu, hanya demi menyelamatkan wajahnya dari amukan Mas Ferry. Oh ya Mas, kamu bilang pasang CCTV juga di rumah ini. Kenapa nggak coba dicek? Siapa tahu ada sesuatu yang bisa dijadikan kunci. Siapa yang sebenarnya bersalah di sini? Ucapku lagi. Kulihat sekeliling, CCTV yang kupasang di ruang keluarga dan ruang tamu sudah tak ada lagi. Pasti Mbak Vina dan Bang Sony sudah membuangnya. Maklum CCTV murahan yang hanya berbentuk ballpoint kecil, mudah dipindahkan apalagi dibuang begitu saja. Wajah Mas Ferry sedikit berbinar lalu buru-buru mengambil ponsel dari saku celananya. Kamu telepon tadi, Rin? Tanya Mas Ferry kemudian. Dia mendongak ke arahku yang mengangguk pelan. Iya Mas. Bang Sony menyekapku di dalam kamar, makanya aku buru-buru telepon kamu tapi nggak kamu angkat. Ucapku lagi. Mbak Vina dan Bang Sony kembali saling pandang. Wajah Mbak Vina mulai menegang, kedua matanya melotot tajam ke arah suaminya. Mas Ferry masih menatap layar ponselnya, memeriksa CCTV yang ada di ruang keluarga. Benar saja, jelas terlihat Bang Sony menutup pintu kamarku dan menguncinya dari luar lalu tersenyum tipis. Bang Sony mengambil ponsel dari saku celananya lalu menelpon entah siapa. Setelah selesai, perlahan dia membuka pintu dan berdiri di sana beberapa saat, lalu masuk ke dalam kamar. Tak terlihat di layar ponsel kejadian di dalam kamar, namun terlihat di layar kembali saat aku lari ke arah ruang tamu dengan nafas naik turun. Bahkan saat Bang Sony menarik lengan kiriku cepat, semua terekam begitu jelas. Gigi Mas Ferry bergemeletuk geram. Kulihat tangan kirinya mengepal, apalagi saat melihat Bang Sony berusaha menarik lenganku ke dalam pelukannya.
Namun belum berhasil, aku sudah menendangnya sekeras mungkin hingga dia tersungkur kesakitan. Bang Sony tadi menelpon kamu kan, Mbak? Kamu sengaja bersekongkol dengan Bang Sony untuk memfitnah Arina. Mas Ferry mengepalkan jemarinya lalu menonjok wajah Bang Sony begitu saja. Terjadi baku hantam di antara dua lelaki itu, hingga terdengar suara ibu berteriak histeris dari arah pintu. Stop! Apa-apaan kalian ini, hah? Seperti anak kecil berantem-beranteman, bentak ibu tiba-tiba. Vian dan Vano tak bersamanya, entah kemana mereka. Mungkin main di rumah Bu Asma tetangga sebelah seperti biasanya. Ibu membawa kresek berisi barang entah apa, lalu buru-buru dia letakkan di atas kursi ruang tamu. Ada apa ini, Vina? Kenapa suami sama adikmu bisa adu jotos begini? Ibu minta penjelasan, namun Mbak Vina hanya diam saja. Dia melirikku sekilas namun kembali menunduk. Wajahnya begitu masam, tak seperti tadi saat baru datang bersama Mas Ferry. Mbak Vina dan Bang Sony, Bu, tega-teganya membuat sandiwara untuk memfitnah Arina. Bahkan Bang Sony berusaha melecehkan dia di sini. Gila, benar-benar gila mereka berdua. Tega-teganya melakukan hal seperti ini pada adik dan iparnya sendiri. Apa kurangku selama ini? Aku selalu membantu perekonomian mereka, bahkan sering mengalah demi Mbak Vina. Tapi apa balasan sekecil ini yang kudapatkan? Mas Ferry tampak begitu shock dengan mengacak kasar rambutnya lalu duduk begitu saja di atas sofa. Ibu tak kalah shocknya, berulang kali menatap Mbak Vina yang terus menunduk lalu bergantian menatap Bang Sony yang masih memegangi sudut bibirnya yang berdarah. Apa ibu pernah meminta Bang Sony untuk mengirimkan bubur ayam ke kontrakan kami? Ibu sedikit mengerutkan alis, sepertinya dugaanku benar. Itu hanya alibi Bang Sony saja agar tadi Mas Ferry tak terlalu curiga. Maksudnya gimana, Ferry? Ibu gak pernah menyuruh Sony ke sana, apalagi membawa bubur ayam segala, ucap ibu pelan. Mbak Vina mendelik seketika. Dia menghembuskan napas lalu berdecak kesal. Sementara Bang Sony hanya melirik istrinya sekilas tanpa beralibi lagi. Kulihat Mbak Vina beranjak dari sofanya lalu berjalan tergesa ke arah Bang Sony. Dia tersenyum tipis menatap suaminya. Bang Sony pun membalas senyum tipis meski sedikit dipaksakan. Plak, plak. Keterlaluan kamu, Mas, bentak Mbak Vina kemudian dengan isaknya. Dia lari ke dalam kamar lalu menutup pintu cukup keras, membuatku sedikit tersentak kaget. Bang Sony buru-buru menyusul istrinya. Ibu dan Mas Ferry pun saling pandang beberapa saat sebelum mengucapkan istighfar bersamaan. Senjata makan tuan, batinku lega. Nah, demikian tadi keseluruhan kisah di episode ke-8 novel dengan judul Ku Kembalikan Gaji Suami Pada Ibunya. Bagaimana kisah selanjutnya? Jangan lupa komen di bawah, like dan subscribe, serta bagikan cerita ini ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.